Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Iya, jadi sebelumnya perkenalkan, my name is Sartika. You can call me Tika. So in this meeting, I hope you can help me in my project final. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nama kamu, bisa diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, my name is Sahara. I live in Pasairan. Iya, oke. Jadi saya akan memanggil adik Sahara. Adik Sahara. Jadi hari ini kamu akan mempelajari mengenai hope and dreams ya. Mengenai hopes and dreams ya. Hope and dreams. Apa itu hopes and apa itu dreams menurut kamu? Nggak tahu? Jadi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa hopes itu adalah harapan ya, harapan atau keinginan ya. Sedangkan dream sendiri itu adalah mimpi. Misal kamu bermimpi ingin menjadi seorang dokter. Dreams itu hampir sama dengan cita-cita atau ya, cita-cita. Nah, oke. Jadi hopes itu apa? Harapan atau keinginan. Sedangkan dreams, Mimpi atau cita-cita. iya. Nah, dalam dreams sendiri ada yang dikatakan dengan sebutan wish. Ya. Wish. Nah, wish ini adalah juga mimpi. Jadi wish ini adalah mimpi. Mimpi di mana mimpi itu tidak mungkin terjadi. Atau bahasa gaulnya sekarang namanya halu. Ngehalu, ya. Kamu pasti pernah ngehalu kayak pacarku Kim Min Soo, pacarku Dio, ya. Tahu kan? Itu EXO and BTS itu sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Oke. Ya. Sampai sini paham ya? Paham? Oke, jadi di hopes and dreams ini kita akan membahas mengenai 4 topik ya. Mengenai 4 topik. Topik yang pertama itu adalah historical figure. Nah, yang kedua itu adalah definitionnya hopes and dreams. Yang ketiga itu formulanya atau strukturnya. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah example-nya. Nah, ya, oke. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai 4 topik yang akan kita bahas ya. Nah, jadi topik yang pertama yang akan kita bahas itu adalah historical figure. Nah, historical figure ini itu artinya adalah tokoh sejarawan, tokoh yang terdahulu. Misal seperti Soekarno-Hatta, R.A. Kartini. Di Mandar juga ada seperti Raja Todilaling, Haji Andi Depu. Tahu kan siapa mereka?
Tokoh Mandar. Iya, jadi mereka itu adalah tokoh-tokoh Mandar yang sangat berperan penting pada kejayaan Mandar saat ini. Hampir sama dengan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu sudah umum, dia sudah banyak yang tahu ya. Nah, semua tokoh itu pasti memiliki impian dan harapan, ya. Misal Soekarno-Hatta dia memimpikan Indonesia yang makmur dan jaya, ya. Haji Andi Depo berharap bahwa Mandar saat ini sudah jaya dan terbebas dari penjajah, ya. Nah, untuk mewujudkan hopes and dreams ini ada yang dinamakan proses, ada yang dinamakan tujuan. Nah, itu kalian pelajari dalam topik procedural text. Oke. Topik yang kedua adalah definitions, ya. Definition of hopes and dreams. Tadi sebelumnya saya sudah memberikan sedikit tentang hopes and dreams. Apa itu hopes? Keinginan. Hopes itu keinginan, sedangkan dreams Cita-cita atau mimpi. ya. Nah, jadi hopes itu adalah harapan atau keinginan, ya. Hopes itu sama dengan harapan atau keinginan. Sedangkan dreams itu adalah Mimpi. mimpi. Good job. Oke. Nah, jadi ini berbeda ya. Kalau harapan itu misal saya harap besok sekolahnya ramai, ya. Ini harapan ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar terwujud. Dia ada dalam realita, dia nyata. Sedangkan mimpi itu sama sekali tidak bisa terwujud. Misal saya ingin menikah dengan Lee Min Ho. Oke, jadi topik yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah formula atau struktur sentence-nya. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan harapan kita, mimpi kita, keinginan kita dengan menggunakan bahasa Inggris, maka kita harus mengikuti aturannya. Jadi ketika kita ingin menyatakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris itu ada aturannya. Itu aturan disebut sebagai grammar. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan hopes and dreams, ada dua formula yang bisa kita ikuti. Yang pertama itu adalah subject ditambah verb ing, ya, ditambah objek, ya. Nah, di depannya itu jangan lupa untuk menambahkan I hope. Misal I hope, ketika kita menyatakan dreams, kita bisa menggunakan I wish, ya. I wish subjek ditambah verb in ditambah objek. Jadi contohnya dari formula subjek ditambah verb in ditambah objek itu adalah I am hoping for a good grade in English. Artinya saya berharap untuk mendapatkan nilai bagus di bahasa Inggris, ya. Nah, subjek itu I, ya. Subjek itu I. Verb in-nya itu hoping. Objeknya itu ini. Nah, ini dikatakan complement object. Complement object itu adalah kalimat yang lengkap, ya. Jadi sudah paham untuk rumus yang ini? Belum, saya ingin bertanya. Silakan. M-nya dapat dari mana? Karena rumusnya ayamnya tidak ada, sedangkan di kalimatnya ada. Oke. Good questions, ya. Pertanyaan sangat bagus. Kenapa
di sini ada M-nya, Miss. Sedangkan di rumusnya itu tidak ada, ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan verb ing. Apa itu verb ing? Verb ditambah ing. Ini biasanya digunakan pada continuous tense, ya. Sesuatu yang terjadi di masa depan. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan verb ing, maka dia jadi begini. Subjek ditambah to be ditambah verb ing, ya. Ini rumus continuous tense, ya. To be-nya itu apa? To be-nya itu is, are. Jadi ketika ketika subjeknya berubah jadi you, kita tidak menggunakan M lagi, tapi menggunakan are. You are hopping. She is hopping, ya. I'm itu untuk I, is itu untuk he, she, it, are itu untuk you, they. Paham? Paham. Oke. Rumus yang kedua itu adalah subjek ditambah verb 1, verb 1 ditambah objek. Di sini subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Rumus yang kedua itu adalah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, contohnya, I hope Desi finds my wallet. Ya, I hope Desi find my wallet. Saya harap Desi menemukan dompet saya. Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Miss, Apa itu? kenapa di rumus kedua tidak ada ayamnya, sedangkan di rumus pertama ayamnya ada? Iya. Nah, di sini ada perbedaan dari verbnya, ya. Kalau di atas menggunakan apa? Verb tambah in. Kalau di bawah menggunakan Verb 1. ya verb 1. Di atas menggunakan verb im. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa verb ing itu selalu diikuti to be, ya, selalu diikuti I'm, is, are. Sedangkan verb 1 itu tidak. Dia langsung menggunakan kata kerja. Misal kill, cut, tell, speak. Itu semua verb 1. Ya, jadi ini hopping, ya. Hop ditambah ing. Nah, verb 1-nya itu adalah hop. Ya, mengerti? Mengerti. Oke. Nah, jadi sudah paham untuk yang formulanya? Paham. Iya. Yang terakhir adalah example atau dibilang contoh, ya. Contoh. Example itu contoh. Contoh hope. I hope that today will be sunny. Saya harap hari ini akan cerah. Sunny itu cerah, cuaca yang cerah, ya. Kemudian yang contoh kedua, I wish I could be more. Saya harap saya bisa melakukan hal yang lebih, ya. Saya harap saya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Nah, perbedaannya apa? Ini merupakan kalimat Harapan. iya, hopes, ya. Sedangkan di bawah menggunakan kalimat apa? Mimpi. Iya, dreams, ya. Dreams. Nah, jadi ketika kita ingin mengungkapkan harapan kita bisa menggunakan I hope, ya, untuk hopes. Sedangkan ketika kita ingin mengungkapkan dreams atau harapan kita bisa menggunakan I wish. I wish you come back to me. Saya harap kamu kembali kepadaku. Ya, paham ya? Paham. Paham. Nah, untuk tugasnya saya ingin kamu untuk mencari contoh kalimat hopes and dreams dalam sebuah percakapan, ya. Nah, nanti percakapannya saya kirimkan melalui WhatsApp. Nah, jadi di situ kamu
tinggal menggarisbawahi yang mana kata menggunakan hopes dan yang mana kalimat yang menggunakan dreams. Paham ya? Paham. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini mengenai materi hopes and dreams. Terima kasih atas waktu yang adik Sahara luangkan untuk saya, dan terima kasih karena sudah membantu saya menyelesaikan project final saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just